Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah pasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Empu Baladatu dalam pelariannya berhasil mencuri seekor kuda milik salah seorang penduduk dari pedukuhan yang dilewatinya. Kemudian Empu Baladatu melanjutkan perjalanannya menuju ke padepokannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dengan seekor kuda, maka Empu Baladatu telah berhasil mempercepat lari kudanya. Ia memang ingin langsung ke padepokannya dan menenangkan diri untuk beberapa lama, terutama untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia tidak begitu menghiraukan padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Kedua padepokan itu tentu bagaikan lumpuh karena keduanya telah kehilangan orang-orangnya yang terbaik. Apalagi jika prajurit Singosari telah dengan sengaja datang untuk menghancurkannya. Keduanya tidak banyak berarti lagi, katanya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Empu Baladatu melepaskan keduanya. Ia sadar bahwa pada suatu saat ia akan datang untuk membina reruntuhan di padepokan itu agar ia tetap mendapat pancadan di daerah sekitar Kota Raja Singosari. Tapi untuk sementara Empu Baladatu akan berada di padepokannya sebelum rencananya yang pertama-tama adalah membuat hubungan dengan Linggopati. Karena Linggopati pun tentu akan dibakar oleh dendam dan kebencian karena kematian adiknya. Sebenarnya lah bahwa 1-2 orang yang melarikan diri dari medan pertempuran berusaha dapat kembali ke Mahibit, meskipun dengan kesulitan dan susah payah. Akhirnya mereka dapat menghadap Linggopati dan melaporkan apa yang telah terjadi atas seluruh pasukan Empu Baladatu. Betapa kemarahan yang tiada taranya menghentak dada Linggopati, sehingga rasa-rasanya dada itu akan pecah. Berita tentang kekalahan mutlak bagi orang-orang Empu Baladatu dan orang-orang Mahibit yang langsung dipimpin oleh Linggopati itu benar-benar merupakan berita terburuk yang pernah didengarnya. Jadi Empu Baladatu juga terbunuh? Ia bertanya dengan wajah tegang. Aku tidak tahu pasti, mungkin terbunuh, mungkin luka parah. Pada saat-saat aku melarikan diri dari arena, semuanya rasa-rasanya sudah menjadi gelap dan tidak dapat diketahui dengan pasti. Linggopati menghentakkan kakinya. Kemarahan yang meluap-luap rasa-rasanya telah membakar jantungnya. Tapi Linggopati bukan seorang yang mudah kehilangan akal. Ia mendengar laporan anak buahnya sampai tuntas, kemudian mengurainya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dan yang dapat terjadi. Betapa bodohnya Baladatu. Seolah-olah ia sudah menjerumuskan Mahibit ke dalam kesulitan. Dengan kekalahan itu maka aku sudah kehilangan sebagian besar dari kemungkinan yang selama ini telah aku pupuk dengan hati-hati. Orang-orangku pun akan menjadi berkecil hati dan mungkin bahkan kehilangan gairah perjuangannya, berkata Linggopati kepada diri sendiri. Selebihnya, aku telah kehilangan adikku. Betapa bengalnya Linggopati, tetapi ia adalah orang yang memiliki kemampuan cukup untuk membantuku. Satu-satunya pembantuku yang paling aku percaya. Namun pada itu, Linggopati pun memikirkan kemungkinan lain yang dapat terjadi atasnya. Mungkin para prajurit Singosari yang mendapat beberapa penjelasan dari orang-orangnya yang tertangkap, termasuk orang-orangnya dari lingkungan tertutup yang mengawal Linggopati,
akan datang ke Mahibit dan menghancurkan sama sekali. Itulah sebabnya Linggopati pun bertindak cepat. Ia menarik semua orang-orangnya dari lingkungan tertutupnya dan menempatkannya di sebuah padukuhan kecil yang terasing dan yang dihuni hanya oleh beberapa keluarga yang memang sudah berada di bawah pengaruhnya dengan taat. Biarlah mereka berada di tempat terpencil untuk beberapa saat, berkata Linggopati, sekedar untuk menghindarkan kemungkinan buruk jika orang-orang Singosari itu datang dalam waktu yang singkat. Sebelum persiapan yang lebih mapan dapat aku lakukan. Tapi dalam pada itu Singosari tidak mengirimkan pasukan ke Mahibit dengan tergesa-gesa. Kemungkinan seperti yang dilakukan oleh Linggopati itu memang sudah diperhitungkan, sehingga yang datang adalah para petugas sandinya saja. Dengan berbekal keterangan dari para tawanan, terutama orang berkumis yang ternyata memang merupakan salah seorang dari padepokan tertutup orang-orang Mahibit, maka Singosari telah mengirimkan beberapa orang terpercaya untuk mengenal daerah itu sebaik-baiknya. Sehingga apabila keadaan memaksa, prajurit Singosari dapat bertindak cepat dan tepat. Tapi orang-orang Mahibit, terutama Linggopati, pun bukan orang-orang yang kurang perhitungan. Mereka pun sudah memperhitungkan bahwa Singosari tentu akan mengirimkan petugas sandinya berdasarkan keterangan para tawanan. Sehingga karena itulah maka Linggopati telah membuat perubahan-perubahan yang dapat merubah seluruh wajah lingkungannya. Seperti yang dilakukan oleh Linggopati, maka Mpu Baladatu pun tidak tinggal diam. Ia pun membuat beberapa perubahan di dalam padepokannya. Tetapi Mpu Baladatu masih menganggap padepokan tidak akan mendapat pengawasan yang mendalam, karena sebagian terbesar dari orang-orangnya yang tertangkap dan terbunuh adalah orang-orang Macan Kumbang dan orang-orang dari padepokan Serigala Putih. Meskipun demikian, tidak mustahil bahwa orangnya yang sedikit dari padepokannya yang jauh itu ada yang tertangkap hidup. Karena itulah maka ia pun membuat beberapa penyamaran yang akan dapat mengelabui petugas-petugas sandi dari Singosari atas padepokannya yang jauh terpencil. Mpu Baladatu sendiri kemudian tidak berada di padepokannya yang lama. Ia tinggal di sebuah pedukuhan kecil yang kemudian seolah-olah telah menjadi padepokannya yang baru, dengan para pengawalnya yang terpilih. Di tempatnya yang baru itu, Mpu Baladatu mencoba untuk menghirup kekuatan dari daerah di sekitarnya dengan melakukan hal-hal yang kadang-kadang nampaknya tidak masuk akal. Maka Mpu Baladatu bagi orang-orang di sekitar merupakan orang yang sangat dihormati dan ditakuti. Tapi pengaruh Mpu Baladatu bukannya pengaruh yang mencekam sampai ke sungsum. Orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai seorang pemuka yang tidak dapat dibantah perintahnya, bukan sebagai seorang pemimpin yang menuntun pengikutnya untuk memperjuangkan sebuah cita-cita yang luhur. Itulah sebabnya maka pengaruh Mpu Baladatu sukar untuk berkembang lebih jauh lagi. Namun demikian bukan berarti bahwa Mpu Baladatu tidak berbuat apa-apa. Dendam dan kebenciannya benar-benar telah membakar jantungnya. Dengan segala, ia mempengaruhi semua pihak yang mungkin dapat memperkuat pasukannya jika pada suatu saat diperlukannya. Sementara itu ia masih tetap ingin membuat hubungan dengan Linggopati. Ia yakin bahwa Linggopati pun tentu dibakar oleh dendam seperti dirinya. Inilah sebabnya ketika Mpu Baladatu sudah merasa sembuh sama sekali dan merasa telah mampu membina dirinya lebih baik lagi, ia mencoba menjajaki jalan yang akan dirambahnya. Dengan 3 orang pengawalnya yang paling kuat, maka Mpu Baladatu meninggalkan padepokannya menuju ke sekitar kota raja. Ia ingin melihat apakah ada peningkatan kesiapsiagaan pada prajurit Singosari. Dalam pada itu, setelah terjadi peristiwa padepokan Mpu Songondaru,
Maka Singosari memang telah bersiaga menghadapi perkembangannya. Untuk sementara, prajurit Singosari yang ada di Padepokan Empu Songondaru memang tidak ditarik. Bahkan diperkuat dengan beberapa orang prajurit muda. Sambil menempa mereka, di samping mereka Maesa Bungalan, Maesa Pukat, dan Maesa Murti masih berada di Padepokan itu juga. Padepokan itu memang masih memerlukan perlindungan, berkata Maesa Agni pada para senopatinya. Ya, sahut Lembu Hampal. Setiap saat dendam Empu Baladatu dan Linggopati dapat meledak. Namun di samping itu, Singosari pun melakukan kegiatan pengawasan atas Mahibit dan daerah yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu menurut arah yang ditunjukkan oleh orang-orangnya yang tertangkap. Kegiatan sandi itu tidak boleh nampak dan menggelisahkan orang-orang di sekitar Mahibit dan sekitar Padepokan Empu Baladatu, perintah pada Senopati di Singosari. Tetapi jangan menganggap mereka terlalu kecil, pesan Maesa Agni. Mungkin saat ini mereka memang tidak nampak, tapi pada suatu saat mereka merupakan kekuatan yang dapat meledak dan mengguncangkan seluruh Singosari. Karena itulah maka para pemimpin di Singosari pun tidak kehilangan kewaspadaan. Mereka selalu mengamati suasana yang berkembang di Mahibit dan daerah sekitar Padepokan Empu Baladatu. Namun sampai begitu jauh, prajurit Singosari tidak melakukan tindakan apapun juga. Agar yang mereka lakukan tidak seperti mengguncang sarang lebah. Sebelum mereka yakin akan dapat berbuat sampai tuntas, maka yang mereka lakukan adalah sekedar pengawasan. Dalam pada itu, Empu Baladatu yang dalam perjalanan pengamatan pun telah melakukan penyamaran dengan sempurna, sehingga dapat terlepas dari penglihatan petugas sandi dari Singosari. Bahkan dengan cerdik, Empu Baladatu telah berhasil mendekati Padepokan Serigala Putih. Kita harus dapat berbicara dengan salah seorang dari mereka, berkata Empu Baladatu. Kita akan menunggu orang yang aku kenal baik yang lewat di luar Padepokan. Kita menunggu di antara mereka yang pergi ke Pategalan, jawab pengawalnya. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa pekerjaannya kali ini mengandung beberapa kemungkinan. Jika orang-orang Serigala Putih tidak lagi memerlukannya karena pengaruh prajurit Singosari, maka kehadirannya akan dapat membahayakannya. Tapi Empu Baladatu siap menghadapi segala kemungkinan, juga kemungkinan yang paling pahit sekalipun. Ternyata Empu Baladatu harus menunggu dengan telaten, karena berapa lama kemudian barulah seseorang lewat dengan membawa cangkul dari Pategalan yang tidak begitu jauh dari Padepokan mereka. Hanya seorang, desis Empu Baladatu. Ya, apakah aku harus memanggilnya? Aku mengenal orang itu dengan baik. Bawalah ke sini, aku ingin berbicara. Pengawal Empu Baladatu itu pun kemudian mendekati orang yang sedang berjalan itu. Sejenak orang itu termangu-mangu ketika langkahnya dihentikan. Apakah maksud Kisanak? Bertanya orang Serigala Putih itu. Aku perlu berbicara dengan Kisanak sebentar, jawab pengawal Empu Baladatu. Tidak di sini, tapi di balik gerumbul itu. Orang itu menjadi ragu-ragu, kemudian sambil menggelengnya menjawab. Mengapa di sana? Katakan saja di sini. Aku tidak mau pergi ke sana. Jangan keras kepala, di sana. Seseorang sedang menunggu kau di sana. Ia adalah orang yang penting bagimu, yang mungkin akan memberikan angin baru dan padepokanmu yang lesu itu. Orang itu masih ragu-ragu, katanya kemudian. Suruhlah ia datang kemari. Jangan keras kepala, orang itu tentu kau kenal dengan baik. Siapa? Empu Baladatu. Empu Baladatu. Orang itu menjadi tegang, namun kemudian, jadi Empu Baladatu ada di sini sekarang. Ya, di balik gerumbul itu. Orang itu termangu-mangu jenak, namun kemudian katanya, apakah maksudnya sebenarnya? Ia ingin bertemu dengan salah seorang dari Padepokan Serigala Putih dan kemudian orang Macan Kumbang.
Orang itu menarik napas dalam-dalam, sementara pengawal Empu Baladatu mencoba membawa kesan pada wajah orang itu, agaknya itu di padepokan Serigala Putih. Baru sejenak kemudian orang itu berkata, "Baiklah, aku akan menemui Empu Baladatu." Orang itu pun kemudian mengikuti pengawal Empu Baladatu ke balik sebuah gerumbul. Di balik gerumbul itu Empu Baladatu duduk seorang diri, sementara dari kejauhan dan tersembunyi pengawalnya yang lain mengawasinya sambil menunggui kuda-kuda mereka. Orang yang memang sudah mengenal Empu Baladatu itu pun kemudian duduk di hadapan. Agaknya setelah lama tidak bertemu, maka orang itu pun kemudian menanyakan keselamatan dan kabar berita selama mereka berpisah. "Aku baik-baik saja," berkata Empu Baladatu. "Kau tentu sudah mendengar bahwa aku melarikan diri dari padepokan terkutuk itu. Aku membunuh orang yang menjagaku, kemudian melompati dinding. Mereka selalu menganggap aku tidak berdaya dengan luka-lukaku saat itu. Ya Empu, semuanya sudah mendengar sedikit tentang Empu. Orang-orang yang melarikan diri hanya mengatakan bahwa Empu mungkin tertangkap, mungkin terbunuh. Aku sendiri yang sempat lari saat itu tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah yang sudah terjadi. Tapi kemudian kami mendengar berita bahwa Empu sempat lolos. Tapi aku tidak langsung kembali ke padepokan ini. Aku tahu bahwa prajurit Singosari pasti akan mencari kemari." "Ya," jawab orang itu. "Beberapa orang prajurit Singosari dan para cantrik dari padepokan Empu Sangondaro telah datang kemari. Apakah mereka mencari aku atau untuk keperluan yang lain?" "Kedua-duanya. Mereka merintahkan agar kami tidak melakukan tindakan yang dapat mencelakakan kami." "Maksudnya?" "Tentu agar kami tidak melakukan kegiatan lagi yang dapat menimbulkan kesan perlawanan atau bahkan persiapan untuk menyerang padepokan Empu Sangondaro." "Dan apakah yang kalian lakukan selama ini?" "Tidak apa-apa. Kami melakukan pekerjaan kami sehari-hari untuk dapat tetap hidup. Kami mengolah tanah yang ada dan memetik hasilnya bagi beberapa bagian yang sudah berbuah dan pantas dipetik. Mencukupi." Orang itu menarik napas dalam. Pada saat lampau, semua kekurangan akan dengan mudah dapat dicukupi. Berapa orang berkuda yang mendatangi beberapa pedukuhan telah cukup untuk menambah semua kekurangan. Tapi mereka tidak dapat melakukannya lagi. Mereka tidak berani melanggar ancaman prajurit Singosari yang tentu akan mengambil tindakan yang keras. "Kalian akan makan akar-akaran dan dedaunan," berkata Empu Baladatu kemudian. Orang itu tidak segera menyaut, tetapi ia tidak dapat ingkar bahwa mereka pada suatu saat akan merasa kekurangan makanan. Tanah yang tidak begitu luas dan kurang subur hanyalah sekedar memberikan bahan makan yang sebenarnya memang kurang mencukupi. "Hei, mengapa kau diam saja? Apakah kalian memang sudah mempersiapkan diri untuk makan akar-akaran dan dedaunan?" desak Empu Baladatu. Orang itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Tidak ada jalan lain, Empu. Kami selalu dalam pengawasan. Jika kami melakukan sesuatu yang bertentangan dengan batasan yang diberikan oleh prajurit Singosari, maka kami akan mengalami tindakan yang dapat merugikan kami sendiri." Empu Baladatu mengangguk-angguk, katanya, "Aku mengerti kalian tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menyatakan diri sebagai suatu kelompok yang bebas dan dapat menentukan sikap dan tindakan sendiri." Orang itu tidak menjawab, tapi tatapan matanya pada Empu Baladatu justru merupakan tuntutan bahwa seakan-akan Empu Baladatu lah yang harus bertanggung jawab atas kehancuran padepokan itu, meskipun tidak dalam pengertian wadak, karena justru kehancuran itu dialami di padepokan lain. Empu Baladatu yang seakan-akan mengerti apa yang tersirat dalam tatapan mata itu kemudian berkata, "Aku mengerti bahwa kalian selalu dikejar oleh harapan untuk dapat bangkit kembali. Mungkin kalian menganggap bahwa aku telah ingkar akan tugas dan tanggung jawabku. Tetapi kelambatan itu terjadi karena aku sedang menyembuhkan luka-lukaku.
aku tidak dapat berbuat banyak dalam keadaan terluka parah. Aku meninggalkan padepokan Kakang Empu Sangondaro dengan keadaan gawat, sehingga aku memerlukan waktu penyembuhan yang cukup panjang. Dan kini aku sudah sembuh, aku ingin melihat-lihat dan kemudian memperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat kita tempuh bersama. Orang itu tidak menjawab, tapi ia merasa berdiri di simpang jalan. Rasa-rasanya ia sudah jemu untuk melibatkan diri ke dalam dunia yang kelam. Meskipun dengan harapan-harapan, selama ini yang dijumpainya hanya kegagalan-kegagalan dan bahkan hampir kemusnahan. Namun demikian, tanpa berbuat apa-apa, maka padepokannya pun tentu akan menjadi semakin kering. Kekurangan makan yang barangkali akan semakin parah, sehingga dapat menimbulkan bahaya kelaparan bagi penghuni padepokan itu. "Jangan gelisah," berkata Empu Bharadatu kemudian. "Jika kalian masih mempunyai kepercayaan kepadaku, maka aku berjanji bahwa pada suatu saat akan datang saatnya kalian menemukan hari-hari yang gemilang. Aku tidak berhenti sampai di sini, meskipun aku juga tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa." Orang itu tidak menyaut. Ia memang memerlukan perubahan, tapi ia tidak ingin terlibat dalam kehancuran sekali lagi. Pertempuran itu adalah pertempuran yang sangat mengerikan. Orang-orang Mahibit telah kehilangan pemimpin mereka, dan orang-orang dari Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang rasa-rasanya telah menjadi berputus asa dan tidak berpengharapan lagi. Untunglah bahwa kawan-kawan kami yang tertangkap tidak diperlakukan dengan buruk, berkata orang itu dalam hatinya. Bahkan beberapa di antara mereka telah dilepaskan. Orang-orang yang melarikan diri dari pertempuran itu pun tidak diambil tindakan yang keras dan menyeluruh. Namun orang itu tidak mengucapkannya di hadapan Empu Bharadatu agar tidak menimbulkan kesan yang lain. Bagaimanapun juga orang itu masih merasa segan terhadap Empu Bharadatu yang memang memiliki ilmu yang tinggi. "Ia tidak boleh dikecewakan," berkata orang itu, "agar ia tidak mengambil tindakan sendiri dan langsung terhadap orang-orang di padepokan." Karena itulah maka orang itu pun selalu memberikan gambaran yang dapat menumbuhkan harapan bagi Empu Bharadatu. Namun yang dikatakan oleh Empu Bharadatu itu pun kadang-kadang dapat menyentuh hati orang Serigala Putih itu dan menumbuhkan harapan pula baginya. "Empu," berkata orang itu kemudian, "apakah Empu akan singgah ke padepokan?" "Tidak, aku tidak akan singgah di padepokan, tapi jangan menganggap bahwa aku telah meninggalkan kewajibanku. Aku akan selalu mengawasi kalian dan perkembangan kalian. Pada suatu saat akan datang kesempatan yang baik yang kita tunggu dengan sabar. Lakukanlah semua perintah prajurit Singosari untuk sementara agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan pembatasan yang lebih keras." "Baik Empu," berkata orang itu, "kami akan menunggu perkembangan keadaan. Kami berharap bahwa Empu tidak akan terlalu lama menentukan sikap. Aku akan menghubungi orang-orang Macan Kumbang dan kemudian orang-orang Mahibit. Semuanya harus dimulai dari permulaan lagi. Tapi betapapun berat, aku tidak akan berhenti. Apalagi kita semuanya sudah dibebani dendam yang tidak akan dapat kita hapuskan dari dinding hati kita. Kematian Sanak Kadang dan kawan-kawan terdekat." Orang padepokan itu mengangguk-angguk, tapi dendam itu tidak lagi mampu membakar hatinya yang bagaikan sudah padam. Kata Empu Bharadatu, "Dan berhati-hatilah menghadapi perkembangan keadaan. Mudah-mudahan aku akan segera kembali." Orang dari Padepokan Serigala Putih itu mengangguk-angguk. Senak ia memandang Empu Bharadatu, kemudian pengawalnya yang berwajah mengerikan. "Aku tidak akan terlalu lama," berkata Empu Bharadatu kemudian. "Apakah aku dapat mengabarkan kedatangan Empu kepada kawan-kawanku?" bertanya orang itu. "Tapi hati-hatilah, jangan menjerat idahmu sendiri di hadapan prajurit-prajurit Singosari." Orang itu pun kemudian minta diri pada Empu Bharadatu dan kembali ke padepokan. Di sepanjang langkahnya ia selalu dibebani keraguan-raguan
tentang kemungkinan yang dapat mereka lakukan dalam bayangan kekuasaan Empu Bharadatu. Setelah pertempuran yang mengerikan itu, orang-orang dari Padepokan Serigala Putih ternyata telah mendapat pengalaman baru. Bukan saja pengalaman jasmani, tetapi juga jiwani. Ternyata mereka tidak dihadapkan pada dendam yang membakar para prajurit Singosari dan para cantrik di Padepokan Empu Songondaru. Mereka tidak mengalami pembalasan dendam tanpa ampun. Meskipun ada juga prajurit Singosari yang menjadi korban, juga para cantrik dari Padepokan Empu Songondaru. Namun mereka membiarkan orang-orang dari Padepokan Serigala Putih yang tersisa masih tetap hidup. Bahkan mereka telah melepaskan beberapa orang tawanan dan tidak menangkapi mereka yang berhasil melarikan diri dari medan pertempuran. Kecuali 1-2 orang yang mempunyai peranan terpenting dalam padepokannya. Pilihan yang sangat sulit, berkata orang itu. Rasa-rasanya sudah terlampau berat untuk mulai lagi memilih jalan kehidupan seperti yang pernah mereka tempuh bersama Empu Bharadatu. Dalam keadaan yang paling sulit, ternyata Empu Bharadatu tidak mampu melindungi mereka, dan bahkan ia sendiri hampir binasa. Untunglah bahwa ia jatuh ke tangan saudara laki-lakinya, meskipun saudaranya itu yang telah dikhianatinya, sehingga ia masih berkesempatan untuk hidup dan bahkan membunuh orang yang mendapat tugas untuk mengawasinya, sehingga Empu Bharadatu sempat melarikan diri. Tetapi untuk menolak tawaran Empu Bharadatu pun akibatnya akan dapat menyulitkan isi padepokannya. Jangankan Padepokan Serigala Putih, sedangkan padepokan kakaknya sendiri, jika tidak sejalan dengan langkahnya, Empu Bharadatu tidak segan-segan untuk memunahkannya.